Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Sahabat-sahabatku yang terkasih, jumpa lagi di doa kekuatanku bersama saya Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menguatkan dan meneguhkan hidup kita. Roh Kudus sambut hatiku, cintalah yang abadi, tanamkan dalam hatiku api cinta yang ilahi. Sudilah kabar baru bagi seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi langit ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Rohmu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Hari ini, Rabu 1 September 2021, Pekan Biasa ke-22. Sapaan Tuhan dari Injil Lukas, bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Ia mengajar di kota-kota lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon Petrus demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka, tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan.
terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, karya agung Allah selalu bertumbuh pada setiap hasrat untuk mewartakannya. Kabar sukacita Allah selalu dinantikan oleh semua orang. Banyak orang yang mencarinya, tinggal saja bagaimana peran kita untuk mewartakannya. Hari ini Injil berkisah dengan sangat jelas apa yang dilakukan Yesus. Dia tidak banyak waktu untuk beristirahat. Yesus memiliki hasrat yang besar untuk mewartakan dari tempat yang satu ke tempat berikutnya. Kabar sukacita yang diwartakannya itu dialami oleh ibu mertua Simon Petrus dan oleh banyak orang yang mengalami kesembuhan. Dia menjamah mereka dengan penuh kuasa dan kasih sayang. Cintanya yang besar telah menyembuhkan setiap orang yang datang padanya. Dia memperlihatkan kuasanya sebagai anak Allah. Bahkan setan-setan yang keluar dari dalam tubuh orang mengakui kealahannya. Para sahabatku yang terkasih, ketika Yesus ingin menyepi untuk berkomunikasi pribadi dengan Bapanya, orang-orang terus mencari Dia. Mereka tidak mau ditinggalkan oleh Yesus. Mereka terus mencari dan akhirnya menemukannya. Oleh karena rasa pesona yang begitu besar, sampai-sampai mereka menahan Yesus agar tidak pergi ke tempat yang lain lagi. Namun Yesus sadar akan perutusannya, yakni harus pergi mewartakan kabar gembira ke semua tempat. Para sahabatku, hasrat untuk mencari Tuhan hanya ada pada setiap jiwa yang merindukannya. Jika kita terasa lelah, pergilah ke tempat sunyi, ke kedalaman hati kita. Carilah Dia, dan yakinlah kita akan menemukannya, karena Dia selalu menunggu kita di sana. Berbagi sukacita adalah tindakan yang tepat. Inilah perbuatan orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan dan mengenal perintah-perintahnya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita untuk orang-orang sakit. Semoga mereka dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan dan mendapatkan penghiburan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk kaum muda yang sedang bimbang. Semoga mereka disapa oleh Tuhan untuk memilih jalan hidup yang tepat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga Kristiani. Semoga mereka dapat menjadi pewarta kabar sukacita di dalam rumah tangga masing-masing dan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, serta mohon kekuatan dan jalan keluar bagi orang tua yang mengalami kesulitan dalam mendampingi anak-anak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk pasangan suami istri yang menantikan kehadiran anak di tengah keluarga mereka. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa dan pengharapan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Kita hening sejenak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan pengharapan kami. Curahkanlah rahmat kesehatan dan rejeki bagi kami. Bersihkanlah virus corona dari muka bumi ini.
Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Oleh kuat kuasa-Mu lenyapkanlah virus ini ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.